Hai, welcome to Artocles. Kalau kamu inget ya kasus lem tikus dijadiin odol dan lem epoksi buat pengaman hubungan badan, semuanya datang dari India yang suka bikin geleng-geleng kepala. Makanya sekarang saya mau bahas lagi dari negara ini biar nggak melulu dari Asia Tenggara. Takut pada bosen. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya kenalkan kamu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1989 bernama Purnima Verma, merupakan wanita lulusan Universitas Babasaheb di kota Lucknow, negara India. Kemudian kerja pada sebuah perusahaan transportasi di wilayah Mumbai. Namun nampaknya Purnima gak begitu suka berada di kota ini. Makanya kemudian saat dia berhubungan dengan seorang pria yang dulunya satu kampus bernama Akari Jaiswal, wanita tersebut balik ke kampung halamannya ke Lucknow dan mulai menjalani dengan serius kisah kasihnya. Cuma ada sedikit kekesalan aja ya sama Akari, meskipun udah kerja di perusahaan jasa keuangan, namun masih lasak dan suka ikut tawuran. Lelaki ini juga suka ngumpul bareng geng motornya buat pesta-pesta nggak jelas, serta balapan liar. Sempet ada penyesalan di hati Purnima, soalnya kebiasaan pacarnya ini selalu menimbulkan perdebatan hebat. Namun Akari tetap mencintai wanita itu apa adanya, meskipun tingkahnya sering menyebalkan. Sedikit cerita mengenai keluarga Akari. Dia masih tinggal bersama ayahnya yang pengusaha roti bernama Kunja Jaiswal berusia 64 tahun. Ibunya sudah meninggal sejak 2014 dan abang sulungnya yang bernama Arvin juga tinggal bersama mereka. Lelaki berusia 40 tahun ini merupakan duda dan punya seorang putri berusia 6 tahun. Sang abang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas hingga membuat putrinya sering diurus sama kakeknya, Pak Kunja, yang biasa antar jemput cucunya. Terkadang sang paman Akari juga yang ngurus ponakannya tersebut. Pada Juli 2017, ada seorang wanita bernama Niti Azad yang datang ke rumah mereka, lalu nangis-nangis di hadapan Pak Kunja, mengaku sebagai teman dekat Akari, dan ternyata wanita itu sudah berbadan dua atas perbuatannya dengan si pemuda. Hal ini bikin sang bapak marah, karena setahu dia, putra bungsunya itu udah punya cewek, si Purnima. Lagian sangat bertentangan sama dia jika harus hamil di luar nikah. Hal ini kemudian diketahui Purnima dan rencana nikah pun terpaksa diundur. Sempet ya terjadi kericuhan sebab Akari nggak pernah ngerasa ngapa-ngapain sama cewek itu. Tapi teman lainnya bilang mereka begituan saat pemuda tersebut sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Udah mau diadakan pernikahan untuk keduanya. Namun sebulan kemudian si cewek keguguran dan ini dimanfaatkan Akari untuk menggagalkan perkawinannya. Dia cuma cinta sama Purnima. Hal ini terwujud dengan pembayaran ganti rugi sebesar 1 juta rupiah atau sekitar 180 jutaan rupiah kepada keluarga Niti. Setelahnya baru Akari baikan dengan Purnima. Masih dikasih kesempatan karena kejadian kemarin pemuda itu kan lagi mabuk, bukan karena cinta. Akhirnya pernikahan antara Akari dan Purnima digelar pada Minggu 26 November 2017. Ternyata setelah nikah pun kebiasaan lama Akari tidak berubah banyak. Ngumpul dan ikut balapan liar sama teman-temannya meski cuma dilakukan saat weekend doang. Istrinya udah bolak-balik ngelarang, takutnya ntar kawan-kawannya ngajak minum alkohol dan kejadian lagi kayak kemarin. Tapi kali ini Akari janji nggak akan minum-minum dan ngumpulnya juga cuma seminggu sekali. Emang susah sih dibilangin, yang pasti sempat menimbulkan perdebatan hebat lagi. Akhirnya nurut bentar, tapi kemudian ketahuan juga nih diam-diam suka ngikut balapan. Akhirnya ya dicuekin aja lah. Buat info bahwa Purnima dan suaminya tinggal di komplek yang sama dengan ayah mertuanya, Kunja. Namun gak satu rumah, beda beberapa blok aja. Wanita itu kemudian berhenti kerja dan ikut dalam mengurus ponakannya, anak dari Arvin, supaya ada teman dan lebih nyaman kali ya jika di bawah pengawasan seorang perempuan.
Pada Minggu 21 Januari 2018 dini hari nih, Purnima kaget saat ayah mertua menggedor rumahnya dan ternyata sang suami belum pulang. Kabar selanjutnya lebih bikin shock saat Pak Kunja ngasih tahu Akari mengalami kecelakaan saat ikut balapan liar di daerah Mahanagar. Langsung aja mereka semua menuju ke rumah sakit Midland Uttar Pradesh dan menemui beberapa teman lainnya yang udah ngumpul di sana. Ada 3 orang yang dirawat, namun menurut dokter keadaan Akari yang paling parah. Ada yang fatal terjadi pada bagian kepala, bahkan dalam beberapa hari setelahnya, dinyatakan hidup lelaki tersebut tidak akan lama lagi. Namun keluarga nggak mau menyerah, mereka ingin semaksimal mungkin perawatannya. Berapapun dana rela dikeluarkan Pak Kunja, yang penting anaknya bisa sembuh, bisa hidup kembali seperti sedia kala. Dalam kondisi ini yang bisa dilakukan oleh Purnima hanyalah menangis dan berdoa. Dia merasa kesal karena semua nasihatnya diabaikan sang suami. Inilah jadinya, namun gak pernah sekalipun berpikiran untuk menyerah, meski tim medis sepertinya pesimis dengan keadaan Akari. 40 hari bertahan dengan bantuan alat yang tertempel di tubuhnya mulai membuat sang ayah down, sampai beberapa rekanan memberi saran untuk memindahkan putranya ke rumah sakit yang lebih besar di kota Mumbai. Dokter spesialisnya juga lebih bagus kata mereka. Segera pada awal Maret 2018, dipindahkan juga ke Global Hospital Mumbai, serta mengikuti berbagai treatment yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Nggak ada perubahan, tetap saja lelaki itu koma dan tubuhnya semakin membiru. Ini yang makin membuat semuanya khawatir. Memasuki bulan ketiga, keadaan makin buruk dan keluarga mulai kepikiran untuk merelakan Akari. Termasuk Purnima yang sedih mendalam, tapi ngerasa bahwa jalan terbaik adalah melepas semua life support suaminya. Bukan hanya karena biaya yang terasa makin berat, tapi kasihan sang suami yang sepertinya emang udah nggak ada lagi di dunia. Kelihatan menderita dengan beraneka ragam selang serta kabel-kabel di badan. Semua dana bantuan dari temen, kantor, dan kerabat habis begitu cepat. Jalan terbaik kayaknya emang merelakan Akari untuk berada di pelukan yang maha kuasa. Dalam keadaan begini, ternyata sang ayah punya ide cemerlang atas menantunya. Dia merasa Purnima adalah wanita baik dan sangat sayang jika harus menjanda. Makanya kemudian Kunja memberi ide kepada putra sulungnya Arvin untuk menikahi perempuan itu. Karena selama ini kan Purnima juga sudah dekat dengan putrinya dan gak begitu sulit jika harus adaptasi lagi. Nampak Arvin gak keberatan dengan saran ayahnya, mau aja, emang sih sedikit canggung ya, terkhusus selama ini udah saling ngobrol dan menghormati. Namun apa salahnya untuk menerima? Toh emang selama ini lelaki itu udah berusaha cari istri lagi, namun ya susah-susah gampang. Banyak yang nolak setelah tahu dia punya anak. Sebagian lagi mau, tapi keluarganya yang nolak. Nah, kalau Purnima kan udah tahu gimana kondisi Arvin dan putrinya. Sudah saling akrab selama ini. Sebenarnya wanita itu sempat membicarakan pada orang tuanya. Mereka setuju aja karena kenal Arvin sebagai guru teladan serta ayah yang baik bagi putrinya. Ini yang kemudian terus menjadi bahan pikiran Purnima. Di lain pihak, mereka masih juga menunggu Akari. Belum final keputusan untuk melepas semua alat bantu kehidupannya. Bingung mau menjalankan rencana yang mana. Keputusan bulat pun diambil. Akari tetap dirawat di rumah sakit Mumbai. Namun masih belum ada yang tega untuk mengakhiri hidup lelaki itu. Namun kemudian pernikahan antara Purnima dan abang ipar dilakukan meski perbedaan usia mereka ini 12 tahun ya. Arvin 41 dan wanita itu 29 tahun. Saya kurang ngerti bagaimana pernikahan bisa dilaksanakan sebab status Purnima ini kan belum janda, masih terikat pernikahan dengan Akari. Tapi sebagian adat di India bisa juga pernikahan siri atau sejenisnya. Yang pasti secara agama, mereka kemudian sah jadi suami istri pada Minggu 6 Mei 2018. Resepsi belum dibuat, ini sepertinya menunggu keadaan Akari. Tapi setelah itu, akhirnya Purnima pindah ke rumah mertuanya. Tinggal bersama suami barunya Arvin dan hidup layaknya pasangan baru. Sekaligus masih sering ya mengunjungi rumah sakit global untuk menengok keadaan Akari yang seperti batu, diem aja tanpa respon apa-apa. Otaknya benar-benar sudah tidak bekerja lagi. Sebulan setelah menikah, nampaknya keluarga mulai keteteran dengan biaya rumah sakit Akari. Akhirnya dipindah lagi ya ke rumah sakit Midland Lucknow dengan harga yang murah tanpa berani untuk melepas semua alat bantunya.
Pengeluaran lebih ringan meskipun tetap tidak berharap banyak. Doa masih terus dipanjatkan. Beberapa kerabat lainnya juga sudah bantu dana, namun sekarang diupayakan sedapatnya aja. Nggak mungkin juga kan ngabisin semua tabungan dan modal usaha. Banyak keperluan untuk cucu dan karyawan. Sampai pada Jumat 15 Juni 2018, ternyata dengan mengagetkan, Akari sadar setelah hampir 5 bulan koma. Dia kelaparan dan kemudian dipeluk oleh ayahnya. Dalam beberapa jam setelahnya, kondisi lelaki itu mulai pulih. Purnima juga kemudian selalu berada di samping Akari karena tangannya nggak pernah dilepas oleh sang suami. Dia masih ingat istrinya dan merasa kangen. Namun belum ada yang berani bercerita mengenai pernikahan Purnima dengan sang abang. 3 minggu kemudian, dokter sudah mengizinkan Akari untuk pulang. Hanya saja masih harus sering diperiksa ya seminggu sekali ke rumah sakit. Disinilah keadaan rumah jadi canggung. Purnima tidur bersama Akari di kamar lain, masih merahasiakan perkawinannya. Semua tutup mulut, nggak ada yang berani cerita, seakan menunggu saat yang tepat. Kemungkinan besar akan dilakukan pembatalan pernikahan antara Arvin dan adik iparnya. Tapi nanti dulu, takutnya Akari tahu dan kondisinya ngedrop lagi. Sampai pada Selasa 17 Juli 2018, Akari kaget saat dia bersama sang ponakan di halaman belakang. Putrinya Arvin cerita sambil menunjukkan sebuah foto pernikahan antara Purnima dan abangnya. Dia shock, kemudian masuk ke kamar Arvin dan benar saja di sana ada baju dan pakaian dalam milik Purnima. Bahkan di lemari ditemukan sebuah surat nikah atas nama istrinya dan sang abang. Langsung nelpon bapaknya sembari ngamuk-ngamuk. Ini yang bikin Pak Kunja segera pulang karena kemudian dengan kasarnya lelaki tersebut memukuli Purnima yang terpaksa mengaku mengenai kejadian sebenarnya. Saat itu Arvin masih belum pulang kerja ya. Pak Kunja justru marah kepada Akari. Sejak dulu selalu diperingatkan untuk tidak tawuran, ngebut-ngebutan, dan mabuk. Tapi berapa kali Purnima harus kecewa dengan kelakuannya yang bahkan hampir menikah dengan wanita lain. Keadaan koma kemarin memang sang ayah yang maksa Purnima buat nikah dengan Arvin karena mereka itu cocok, sama-sama baik dan kalem, sama-sama penyabar dan kuat beribadah. Berpikir bahwa kondisi Akari sudah mustahil buat hidup kembali, sudah hampir semua kabel diputus, mengira dirinya telah meninggal. Jadi sang ayah mohon maaf, pernikahan ini terjadi atas kemauannya, bukan keinginan Purnima ataupun Arvin. Mereka bersedia kok untuk bercerai. Namun kelihatannya Akari makin ngamuk lagi, apalagi saat bertanya apakah Purnima sudah melakukan hubungan badan dengan abangnya. Dia mengaku memang sudah. Langsung aja istrinya dijambak sekuat tenaga sambil mengucap kata wanita murahan, tidak setia, dan lain-lain. Bahkan kemudian Akari menyeret sang istri ke dapur lalu menyiramnya dengan air panas dari termos. Tidak terima dengan kondisi ini, langsung Pak Kunja mengambil kursi kayu dan memukul putranya. Dibalas lagi sama Akari dengan mengambil golok dan melayangkan pada wajah bapaknya. Dilawan oleh Kunja dengan menangkis, lalu mengarahkan senjata itu sebaliknya ya pada leher sang putra. Entah setan apa yang muncul, dia serang bertubi-tubi sampai anak bungsunya itu tidak berdaya. Lalu menyuruh Purnima nelpon polisi dan ambulans. Sayangnya setelah menjalani perawatan atas luka-luka di Rumah Sakit Umum Lucknow, Akari kemudian dinyatakan tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-30 tahun. Sementara Pak Kunja ditahan atas tuduhan menghabisi nyawa putranya sendiri. Kabar mengagetkan ini benar-benar membuat Arvin terpukul. Dia harus kehilangan adik tercintanya setelah duit mereka banyak habis untuk pengobatan bocah itu kemarin-marin. Apalagi di saat yang bersamaan, sang ayah harus ditahan atas perbuatannya menghilangkan nyawa Akari. Seperti mimpi ya cobaan ini datang berbarengan. Makanya dirinya sempat menunjuk seorang karyawan bapaknya untuk memimpin usaha roti. Karena Arvin statusnya kan guru pegawai negeri, nggak bisa lepas tanggung jawab gitu aja. Bahkan setelah kejadian ini selama beberapa minggu, Purnima balik ke rumah orang tuanya sembari menjalani pengobatan karena luka bakar akibat siraman air panas. Yang terparah ada pada bagian leher dan lengan. Purnima juga merasa malu dan bingung mau menghadapi kenyataan. Cuma sanggup bersembunyi, terkhusus mulai muncul ya cibiran tentang dirinya yang dianggap kegatelan. Nikahin abang ipar saat suaminya dalam keadaan sekarat, dihina sebagai istri yang gak tahu diri.
Menurut sang pengacara Abhinav Dahia, ada bukti CCTV dalam rumah Pak Kunja yang bisa dijadikan bukti bahwa kala itu golok yang dipakai justru digunakan oleh Akari terlebih dahulu untuk menyerang bapaknya. Emang sih sang ayah memukul pakai kursi, namun itu untuk mencegah putranya menyiram lebih banyak air panas ke tubuh Purnima. Sangat terlihat bagaimana ganasnya Akari kala itu yang seperti kesetanan dan mungkin jika tidak dihentikan sanggup menghabisi istrinya karena dendam. Bahkan putrinya Arvin yang berusia 7 tahun dihadirkan jadi saksi. Ketahuan dari keterangannya bahwa memang sang paman Akari menggila saat peristiwa dan jika tidak ditaklukkan bisa jadi nyawa Purnima takkan selamat. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 11 Februari 2019 di Pengadilan Wilayah Lucknow, India, hakim dan juri menyatakan bahwa Pak Kunja Jaiswal yang berusia 65 tahun bersalah atas tuntutan tingkat 2, yakni melenyapkan nyawa putranya sendiri atas usaha melindungi diri dan melindungi menantunya Purnima. Lelaki tersebut dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan boleh bebas setelah menjalani sedikitnya 7 tahun kurungan. Sementara tidak ada tuntutan apa-apa yang diterima oleh Arvin dan Purnima akibat pernikahan mereka. Sebab di India, jenis perkawinan siri bukanlah hal ilegal. Makanya kemudian pada bulan Mei 2019, diketahui keduanya hidup bersama dan menaikkan status pernikahannya menjadi sah di mata hukum dan agama. Dibuat juga resepsinya, meski sempat menimbulkan omongan miring para tetangga. Setelahnya Purnima diketahui mengelola usaha roti milik mertua dan Arvin tetap menjadi seorang guru. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah yang dilakukan oleh Purnima dan Arvin ini? Dan apakah seharusnya mereka pisah aja setelah kejadian tersebut untuk menghindari omongan nyinyir para tetangga dan teman? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.